Jangan dimainin apa recordnya bunyi di gua. Nah, oleh karena itu kenapa ini harus ada A+1 ini ya? Harus ada. Oke. Terus di dalam pengulangan ini harus ada syarat modulo I sama dengan nol. Jika memang modulonya ini menghasilkan nol, dia bakalan masuk sebagai I-nya. Jadi misal di sini weight running-nya kan 12. 12 dibagi satu hasilnya nol, bener dong. 12 dibagi 2 hasil baginya nggak ada. Hasil iya hasil baginya nggak ada. Eh, eh, Pembagian hasilnya nggak ada. Gimana sih modulo tuh pembagian hasil kan bener kan ya? Sisa hasil, astaga. Sisa hasilnya itu nggak ada nol. Sisa hasilnya habis. Dia bakal ngecetak sebagai I. Terus dicetak di kanan dengan tambahan lagi N sama dengan petik-petik. Terus jangan lupa di for-nya ini biar dia eh, ada spasinya, ya kalian bisa kasih ini printan kayak gitu. Ya bebas lah. Jadinya bedanya di situ doang teman-teman. Sedangkan kalau kita FPB itu pakai N, ya kalau kita faktor persekutuan si A, ya kita tinggal pakainya A doang aja, nggak pakai syaratin biar keduanya itu sama, kayak gitu. Lanjut lagi yang B juga sama, plus B+1. Jadi hasilnya modulonya kalau sama nol dia bakal ngeprint. Terus yang FPB ini bedanya di sini doang. Kalian harus ngesyaratin A dan B-nya. Jadi dia tuh ketika hasilnya itu sama, dia bakalan keduanya itu ada, dia bakalan ngeprintnya kayak gitu. Misal di sini apa ya? 12 18. Nah, di sini kan ada 6 ya. 6 tuh nggak ada di 12. Ya dia nggak bakal ngeprintin. Kayak gitu aja. Udah deh. Kalian tinggal bikin print I-nya, terus yang si FPB ini yang tadinya satu. Oh ya, jangan lupa kita misalin dulu kan FPB itu biasanya tuh pembagiannya itu ya kalau paling kecilnya satu. Kalau dia udah ditentuin di sini print I terus FPB-nya jadi I. Kalau ada selain dari satu dia bakal ngeprint lagi. Jadi ngubah si satu ini jadi hal yang baru. Jadi seperti ini deh. Nanti kalian tinggal print FPB. Nah ini juga ini kan dalam bentuk bukan print f function ya. Kalian jangan terlalu bingung. Kalian better sih pakai print f function ya kayak gini. Nah kalau print f function nanti kalian bisa bandingin aja nih gampangan mana. Nanti berarti kalian bisa FPB dari eh, A, koma, B sama dengan FPB berarti. Nah, beda banget ya. Kalau yang nggak pakai F function itu ribet banget pakai koma-koma-koma-komaan ya. Kalau nggak pakai kalau pakai F function kalian tinggal yang kata-katanya doang itu nggak perlu divariabelin atau nggak perlu dikurung kurawain. Yang variabel itu dikurung kurawain di dalam kurung kurawa. Kayak gitu perbedaan kenapa pakai F-Action lebih mudah aja karena kita diajarin juga sah-sah aja pakai itu ya. Udah deh karena eh, di sini udah selesai, ya udah dia bakalan berjalan dengan semestinya seperti itu. Misal nih gue punya pertanyaan lagi, ternyata di soal itu dia bakalan ngeprint dia mintanya si soal ini 1,2,3,4 di belakang ada titik. Pernah gak? Kita kan pernah kan di UTS kan. Kalau menurut gue variasi soalnya bakalan kayak gitu sih. Gue nggak tahu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, coba dari teman-teman ada gak? Ada yang bisa nggak buat gimana ngemodifin Prinana biar dia itu ada titiknya di belakangnya. Jadinya nggak koma terus. Ada gak? Apakah ada yang bisa dan ada yang mampu? Izari bisa Izari. Gimana Jar? Biar dia itu ada titiknya. Karena itu bisa jadi soal juga guys di kita. Sebentar ya, gue stop share dulu ya. Agak-agak panas nih. Ada lah FPB dari 0,2. Iya ada sih, benar. Wait. Coba sambil kalian nyoba-nyoba gimana cara biar itunya ada titiknya. Kalau emang ada yang mau buat share screen atau ngomong, boleh ya.
Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Udah siap belum? Udah siap belum? Lala lolok buah satu. Apaan tuh si Jabran? Devi Matrix. Ya udah, kalau emang nganuannya nggak belum. Jari monet emang dia. Gua ngasih ini kalian tuh biar kalian itu bisa modif sedikit-sedikit guys. Udah, gue coba langsung kasih tahu aja ya. Gue share lagi. Wait, anjir mana nih? Kok tiba-tiba kayak gini, Cok? Aduh, tadi nomor berapa, coy? Aduh, hilang, 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 hilang. Bentar, gue buka lagi. Tadi nomor berapa, coy? Gua 120, 120 nomor 3 ya. Oke. Tadi kan gue minta kalian gimana caranya biar ini eh dia itu runningannya itu dia bentukannya belakangnya jadi ada titiknya ya. Nah, ini kan kayak cuman kayak gini doang ya. Takutnya diminta outputnya itu dia ada tampilannya, ada koma titiknya, guys. Berarti yang perlu kalian lakuin di sini nih, di setelah persyaratan if modulo ini, kalian itu tambahin syarat lagi, guys. Syarat lagi yaitu jika i-nya itu mencapai a, dia bakalan ngeprint titik. Nah, berarti yang ini nih kalian sebagai else. Nah, kita elsein dulu. Wait, ini berarti di dalamnya ya, jangan lupa ya. Nah, berarti ini di dalamnya. Berarti cara penulisannya F action. Gue lebih senang pakai F action sih. Jadinya, nah dia bakalan kayak gini. Kita lihat ya. eh Iniannya. Jadi ada titik. Wait, if oh ya, i-nya nggak ada nih. Seperti itu. Jadi ada titiknya. Mungkin berarti di sini bisa tambahan. Berarti kayaknya kalau tambahin koma jadi kayak gini ya. Koma. Wait. Aduh, gimana sih? Gue nggak terbiasa pakai ini dah. Coba gue ubah pakai Evaxon ya. Gue nggak terbiasa tanpa Evaxon guys. Berarti kan ini kita ngeprint variable i-nya and ini ya. Kan kini kita mau kasih koma, berarti tutup ada koma lagi terus n. Eh, Coba gini dulu. Jadi dia bakalan muncul 12, 24. Nah, jadi kayak gini ya. Takutnya di variasi soalnya itu ada kayak beginiannya guys. Oke. Berarti kalian tinggal nambahin aja di setelah syarat si if sama dengan nol ini, kalian ada lagi jika i-nya itu nyampe variabel yang kalian pengenin, dia bakalan kasih titik nih di sini. Jadi jika belum, dia bakal ngeprint terus sambil nambahin koma. Kayak gitu ya. Kita udah pernah belajar juga di semester satu. Jadi buat pelan belajaran aja, takutnya di variasi soal itu ada. Oke, kita lanjut lagi. Berarti udah kelar nih yang FPB nih. Eh, oh yang ini ya. Nah, kita lanjut yang nomor 4. Set nomor 4 nih, panjang nih. Oke, yang nomor 4 ini kita coba baca dulu ya. Pelanggan suatu toko online dikelompokkan kategorinya bronze, silver, dan gold. Kalau kalian ingat, kita kalau kategori ini kita udah belajar ya. Kalian ingat nih, yang kata di bagian tabel si akad, kalau kalian tahu ya, yang kata si 75 masuk ke A, 75 sampai 90 masuk ke A, ya setelah yang lain-lainnya masuk ke ini ke itu udah kita pernah belajarin. Nah, kita bakalan pakai konsep itu berarti nih buat nentuin kategori-kategorinya. Nah, di sini inputnya berarti ada nama akun itu sebagai variabel nama, total belanja itu sebagai variabel belanja,
total harga yang dibeli itu sebagai harga, outputnya ada nama akun, kategorinya apa, harga barang besar. Nah, terus ada syarat-syaratnya di sini. Ketika nol, gue langsung coba iniin aja deh codingan gue, biar sekalian nyesuaiin. 120 nomor 4. Nah, oke. Di sini eh kita nginput-input dulu ya, sesuai yang dipengenin sama soal. Berarti kan yang harus kita input ada apa? Ada nama, ada belanja, total belanja 1 bulan sebelumnya, terus harga barang yang kita beli. Berarti selanjutnya kita nyesuaiin dengan kondisi yang di sini, sesuai yang di table, yaitu kalau belanjanya itu jumlah belanja, berarti jumlah belanja yang mana? Jumlah belanja 1 bulan berarti yang ini ya, total belanja sebelumnya, berarti pakai variabel belanja. Ketika nolnya itu jumlah belanjanya itu 0 sampai 4 juta, dia bakalan dapetin kategori bronze. Berarti kita tinggal bikin aja nih. Jika syaratnya nol kurang dari sama dengan belanja, karena kan nol ini masuk, berarti kalau nol kurang dari, berarti jika nol dia tetap masuk bronze. Jangan lupa tuh tulisan-tulisan, kalian tinggal nyesuaiinnya dengan kayak gini aja sih. Berarti tinggal disesuaikan lagi sampai 4 juta, berarti 03 06 titik dua dia bakalan kategorinya bronze. Selanjutnya, terus diskon dari harga barang, dia bakalan ngedapetin pajaknya itu berapa? 2%. Nah, berarti kalian tinggal bikin aja. Diskon sama dengan 2%. Nah, ini kan buat si harga ya. Nah, misal kita masukin harganya di sini, kalau di table kan 7,5 juta ya. 7,5 juta itu dikali 2% bakalan dapatnya 150.000. Jadi di sini misal 7,5 juta dikali 2%. Seperti itu. Jadi sesuai kita ngikutin tinggal syarat-syaratnya yang ada di table sih. Ini udah menurut gue udah oke banget, jelas sih soalnya. Terus kita bikin syarat lain. Ketika 4 juta sampai jumlah belanjaan kita di tahun sebelumnya itu sampai 7 juta. Jangan lupa nih 4 jutanya masuk, berarti kita pakai kurang dari sama dengan itu dapat kategori silver. Nah, di sini ada syarat, ada diskon lagi nih, dapat diskon. Oh, diskonnya di sini ada dua, guys. Berarti diskon ini kita bikin dua bersyarat lagi. Berarti di dalam Elif ini ada syarat buat diskon-diskonnya. Nah, ini dia. Syarat yang pertama, jika harganya itu kurang dari sama dengan 4 juta, berarti kan harga nggak mungkin minus ya. Ya udah kita bikin di sini berarti dari nol, nol kurang dari sama dengan 4 juta. Yaitu dia bakalan dapat 2%. Sesuai dengan contoh di sini. Oke, selanjutnya lagi, syarat yang kedua diskonnya, kalau dia 4 juta sampai, oh enggak, dia lebih dari 4 juta intinya, dia bakalan dapat 5%. Jadi kalian tinggal bikin harga lebih dari 4 juta. Diskonnya itu, nah, diskonnya itu dapat 5%, tapi ternyata nggak langsung 5% begitu aja. Caranya itu, 5% ini dapat ternyata dari contohnya itu yang didapat 5% itu sih sisa hasil dari 4 juta. Jadi misal kalian punya 7,5 juta, kalian harus menguranginya ke 4 juta dulu. Baru dapat diskon 5%-nya. Bukan keseluruhan 7,5 juta itu kali 5%. Kalau dari contoh kayak gitu, nanti kalian main konteks aja ya. Kalau disesuai soalnya mintanya langsung 5%, ya udah berarti harga langsung dikali 5%. Nggak usah kayak giniin. Tapi kan kalau dikasih contoh kayak gini itu dia bakalan sisanya ya. Berarti di sini bilang nih, ini kan 7,5 juta. 4 jutanya dapat 2%, 4 juta 2%. 3,5 juta kan didapat dari 7,5 dikurang 4 juta. Yaitu 3,5 juta dikali 5%. Oleh karena itu dia dapat 80 juta ditambah 225. Oh, setahu gua soalnya ini udah typo deh. Harusnya tuh hasilnya tuh nggak ini guys. Nggak 225. 255. Soalnya 175 dikali 175 3,5 dikali 5% itu nggak segitu. Bentar ya gue buka ya. Nih kalkulator ya. 3,5 juta dikali eh, 5%. Mana sih? Bener ya? Oh enggak, dia disalah. Oh iya, dia disalah di penjumlahannya. Harusnya ditambah 80.000 kan?
255 ya, tapi di soal ini dia malah nyatetnya 225, yaitu typo aja mungkin dari soal kayak gitu. Jadi misal kita input di sini Gilang, berarti biar bisa masuk belanja 1 bulan biar dapat silver, berarti gue harus belanja di sebelumnya itu berapa harganya itu? 4 juta sampai 7 juta. Berarti misal 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harga barangnya itu, berarti biar gue bisa dapat 5%-nya ini, berarti gue perlu belanja lebih dari 4 juta ya. Misal berarti gue belanja, samain aja 75 juta, 7,5 deh. 3, 4, 5, 6. Kita lanjutin. Nah, gue dapat kategori silver dengan yang tadi gue bilang dia salah nulis nih, harusnya 255 dengan potongan harga gue 255.000, yaitu dengan jumlah yang harus gue bayar 7,5 juta dikurang 255 nantinya bikin variabel barunya. Ya kalian tinggal terus ngikutin dengan contoh konteks soal aja. Kita lihat yang gold bakalan kayak gimana ya. Nah, yang gold ini kategorinya itu bisa terjadi ketika jumlah belanja kita lebih dari 8 juta, 7 juta. Berarti kita bisa bikin di sini belanja lebih dari sama dengan 7 juta. Karena di sini ada kurang dari sama dengan. Bisa juga sih kalian tuh bikin nggak belanja dulu, jadi bisa bisa dibikin 7 juta lebih dari sama dengan maaf, kurang dari sama dengan, jadi ngikutin aja situ jumlah belanjanya. Bisa juga kayak gini ya, nggak harus yang di kiri. Ini sama, dua-duanya sama kayak gitu. Dengan syarat ya berarti ini masuknya kategori gold dulu. Dengan syarat di sini dia punya 3 syarat, guys. Kalau kurang dari sama dengan 4 juta dia bakalan dapat 2%. Kalau dia antara 4 juta sampai 7 juta dia dapat 5%. Kalau 7 juta lebih dia dapat 8%. Kita lihat lagi contohnya. Misal lagi-lagi di sini dia kasih contoh 7,5 juta ya. Mendapatkan diskon sebesar 4 jutanya itu dapat 2%, 3 jutanya itu dapat 5%, 500 ribunya dapat 8%. Oh, jadi inian dia itu yang konstan itu 4 juta sampai 3 juta. Jadi buat lebih dari 7 juta ini, dia itu yang konstan 4 jutanya dapat 2%, 3 jutanya dapat 5%, sisa dari 7 jutanya ini itu dapat 8%. Jadi yang berbeda di sini, dia itu bakalan di bagian si terakhirannya doang ini nih. Yang pertama kita bikin berarti yang harganya 4 juta 2%. Terus yang dibikin jika di antara 7 juta itu berarti sama yang ini nih, sama kayak gini yang di silver. Yang terakhir kita bikin syarat yang ketiga, jika lebih dari 7 juta, sisanya hasilnya itu, yang lainnya konstan kan 4 jutanya konstan nih, nggak ada perubahan 3 jutanya. Yang sisa hasilnya itu berarti harga, misal harga 7,5 juta dikurang 7 juta berarti 500 ribu ya. 500 ribu dikali 8%. Jadi yang sisanya ini yang baru dapat 8% kalau sesuai konteks soalnya. Ya udah kita udah bikin sesuai konteksnya dengan syarat sesuai di soal. Berarti diskon-diskon yang udah kita dapetin, tinggal berarti harga atau harga yang perlu kita bayar dengan membeli barang tersebut dengan cara harga dikurang diskon. Ya udah kalian tinggal tampilin sesuai di sini. Ini karena gue lagi-lagi eh, nggak pakai F-Action jadinya kayak gini ya. Nah, berarti kalau kalian pakai F-Action tuh dia bakalan misal di sini F-Action. Sabar, ini ketutupan coy. Nah, berarti nama akun, better sih pakai F-Action aja. Kalian bikin di sini kurung Kurawa, tutup eh, dalamnya variabel nama kayak gini ya. Lebih oke, oke, lebih gampang aja. Beda kan nggak harus pakai koma, nggak harus pakai ini. Jadi karena udah gue terlanjur nggak tanpa F-Action ya udah lah ya. Udah deh dengan begitu dia bisa nyesuaiin. Jadi misal kalau di sini gue punya 8 juta, misal di sini gue mau masukin ke kategori yang gold. Gue di sini belanja dari sebelumnya itu berarti kan harus lebih dari 7 juta, 8 juta, 8 juta. Ya Allah, bunyi apa lagi tuh? Bentar, bentar, bentar. Running aku sekarang suka nggak jelas ya. Hilang 8 juta. Harusnya berarti yang dapat 8% gua itu di sisa dari 8 juta dikurang 7 juta itu dapat 1 juta. 1 juta dikali 8%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor itu berapa sih? 1, 3, 4, 5, 6. Dengan gua belanja harus lebih dari berapa itu? 7 juta lebih ya, 7 juta lebih. Misal berarti belanja 8 juta juga gua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
gue bakalan dapat potongan seperti itu. Kira-kira dengan begitu selesai sudah deh eh, nomor 4 ini. Ya penting alurnya gimana? Alurnya kalian harus tahu apa yang diinput yang pertama, terus kalian sesuaiin aja variabelnya di sini. Nah kalau di sini udah enak sih. Kalian tuh udah disuruh, udah ditentuin variabelnya. Kalau nama akun itu nama, ya udah berarti kalian di sini ngikutin nih nama, nama akun. Ya Allah, nama akun. Terus total belanja 1 bulan sebelumnya, berarti di sini variabelnya belanja dengan kata-katanya itu total belanja 1 bulan sebelumnya. Harga yang beli-beli kayak gini dengan persyaratan-persyaratan sesuai tabel. Nah, ini kalau menurut gua ini agak enak sih. Soal ini tuh udah jelas gitu syarat-syaratnya. Yaitu 0 sampai 4 juta dapatnya bronze, 4 juta sampai 7 juta itu dapatnya silver. Berarti kan tinggal bikin aja if-ifannya. Terus kalian lihat lagi di diskon ini ternyata ada diskon yang bervariatif kayak gitu. Berarti di dalam diskon ini kalian punya syarat-syaratnya lagi. Tinggal disesuaikan aja dengan soal nanti. Kayak gitu. Dengan begitu soal nomor 4 ini dan UAS 122 sudah kelar guys. Sudah kelar. Oke. Misal gua mungkin tambahan lagi ya variatif ya. Kalau gua punya disuruh yang nomor 3 ini nih. Oh, wait. Tadi yang FPB di mana sih guys? Yang FPB itu nomor 3 ya. Nah, bisa jadi kan kita itu disuruh nentuin KPK ya. Kayak mungkin aja soalnya itu kita disuruh cari KPK. Kalau kita disuruh nyari KPK, berarti itu suatu hal yang baru lagi nih di kita nih. Kita belum pernah belajar. Caranya gimana? Coba. Kalau dari rumus, guys. Kalau dari rumus nih, dari yang setahu gua, kalau KPK itu intinya si A dikali B ini, itu dibagi FPB, itu langsung dapat KPK-nya. Tapi, eh, kalau dia mintanya, kalau dia mintanya sesuai kelipatan, dia itu harus dibikin lagi dengan cara-caranya sendiri. Wait. Setahu gue ya, ntar kalau Google nih, rumus KPK jika menggunakan FPB. Setahu gue, nah, A koma B nih, lihat nih. A koma B, A kali B dibagi FPB A dari sama B-nya. Sebenarnya bisa di situ, kalau kita emang disuruhnya langsung nyari KPK-nya tanpa harus menyertakan kelipatannya, ini kita mencoba-coba aja ya, menerka-nerka soalnya akan jadi seperti apa. Berarti kalian tinggal tambahin apa namanya variabel baru itu KPK dengan rumus yang tadi A dikali B dengan dibagi FPB. Berarti kita biar pembilangan-bilangan bulat harus dia bakalan jadi KPK-nya seperti itu deh. Buat nyari KPK kalau emang ada FPB-nya dan nggak nyertain gimana kelipatan-kelipatannya, kalian tinggal A kali B dibagi FPB-nya itu bakalan ngasilin KPK-nya. Harusnya seperti itu ya. Coba kita buktiin dengan gimana caranya kita nyertain ada KPK-nya, ada kelipatannya. Nah, berarti misal di sini gua coba bikin dulu. Berarti caranya, wait, harusnya bilangan faktor persekutuan. Ya udah, gimana lah judulnya, gimana nanti dah. Berarti yang harus kita lakuin gimana, guys? Dia kalau KPK itu berarti pengulangannya itu kelipatan. Misal kita punya 12. Eh, dua- Misal kita punya, wait, ini warnanya nggak bisa berubah. Misal 12, wait. Oh, ini dia berubah dulu. 12, berarti kelipatan dari 12, 24, 36, 48. Ya, kayak gitu ya, sampai seterusnya. Kalau KPK tuh berarti dia nggak habis-habis buat faktornya. Kalau misal 24, berarti kan dia punya 48, terus 72, dan seterusnya. Cara nyari KPK-nya gimana? Dia harus cari kedua yang sama dari ini, yaitu berarti apa? 48. Berarti KPK-nya kayak gini, 48. Kira-kira nanti kita bakalan ngebuat logikanya tuh seperti ini ya. Nah, berarti ini kita udah nemu nih. Berarti kalau kita pakai looping, si I-nya ini bisa kita gunakan sebagai apa? Perkalian. Ya nggak sih? Harusnya. Coba kita coba dulu dikaliin dengan bilangannya. Misal jadinya 12 dikali 2, 24. 12 dikali, misal kalau I-nya 1, 12 dikali
Satu 12. Bisa kalau I-nya 2, 12 dikali 2, 24. 24 dikali 2, 48. Nanti kita bandingin apakah di data ke I pertama ini, di data ke I yang bilangan A ini, itu ada yang sama dengan 48 ini. Maka itu akan jadi KPK. Kira-kira logika KPK tuh bakalan seperti itu. Seharusnya. Berarti kita di sini bisa buat apa, guys? Kita mainin while-nya. Jika, wih, astagfirullah. Nah, jika well-nya itu berkurang dari satu atau B-nya itu kurang dari satu, lagi-lagi di sini gue bikin kalau apa dia itu nggak bisa di input nol ya. Nggak usah deh, langsung aja deh, ribet anjir, nggak usah disyaratin dah. Langsung aja kita langsung ke kelipatannya ya. Berarti kalau kelipatannya kita bikin for i in range itu, nah kan kalau KPK itu kan kelipatan terus menerus ya, nggak ada habisnya ya. Kalau menurut gue better banget dibatasin itu misal sampai 11. Karena kalau kita terus menerus kayak gitu ya nggak habis-habis guys. KPK tuh bisa sampai infinity ya kan, namanya kelipatan dari bilangan aslinya. Ya mungkin dengan adanya sampai 11 ini, di sebelum 11 ini kita bisa nemuin A sama B ini yang sama. Jadi coba kita sampai 11 dulu ya. Oke, selanjutnya berarti kita perlu dalam pengulangannya ini kita ada print. Printnya itu yang tadi gue bilang si A itu dia bakalan ngaliin dengan si I. Berarti dikali dengan I. Ya nggak sih? Variabel dengan tutup dengan juga berarti kita eh, biar dia nggak banyak pindah-pindah ke samping terus berarti kita diginiin. Nah, seperti ini. Buat kelipatannya harusnya harusnya udah sih gini doang buat kelipatannya. Berarti kita juga bikin di sini buat yang B-nya ya. Berarti buat yang B-nya. Buat yang B-nya juga kita berarti tinggal ubah si B. Coba kita running dulu ya. Maaf ya. Kalau emang ini salah. Misal di sini 12 sama 14. Nah, 12, 24, 36, 48. Ah, ini udah bener ya. Berarti tinggal kalian rapin aja. Berarti di sini kalau berarti cara biar kasih spasinya gimana lang? Kasih spasinya berarti kalian perlu di sini nih, di N ini. Nah, tuh. Nanti dia bakalan ke spasi harusnya ya. Misal di sini 12, 14. Nah, ke spasi. Dia bakalan udah nih, kelipatan udah kelar nih. Berarti ya kalian tinggal kasih aja pemanis-pemanis kata-kata misal di print F accent itu kelipatan dari si A itu berarti kita bikin variabel A itu sama dengan biar itu dia di sampingnya berarti kalian kasih N aja. N tutup. Oke, dia bakalan kayak gini. Mungkin ini juga berarti dia bakalan di B-nya ini disamain tapi variabel B. Biar dia ada kata-kata di depannya. Bilangan asli 12, 14, kelipatan 12, 12, 24, 36 kayak gitu, oke. Ya sekiranya udah pemanisnya udah ada lah dari logikanya. Lanjut, kita yang tadi gue bilang eh, KPK itu kan dicari dua bilangan yang sama tapi yang paling kecil lah. Berarti kita bisa bikin guys. Kita kita bisa pakai pemisalan dulu. Si misal kita nemuin KPK yang pertamanya itu si KA-nya itu A, yaitu si KB-nya itu B. Terus dia nggak bakalan berhenti kalau dia belum nemuin eh, hal yang sama sama kayak si KB, kayak gitu. Dengan syarat di dalamnya berarti kita bikin kalau KA-nya itu kurang dari KB, dia bakalan menambahkan si KA-nya tambah A. Jadi kayak gini, bentar ya, nanti gue bakalan jelasin di akhir-akhir. Selain itu, misal kalau KA-nya itu kurang dari B, A, berarti dia KB sama dengan KB plus A. Oke, dia bakalan ngeprint udah ada jadi KA-nya. Oke, seharusnya ini udah kelar nih. Harusnya ya, harusnya. Logikanya harusnya kayak gini. Nah, logikanya harus salah lagi logika kayak gini. Misal di sini 12 sama 4. Anjrit. Di sini logikanya 12 sama 14. 12 sama 36 deh. Jangan 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 susah-susah, Cok. Anjir. Wait, kenapa pennya nggak bisa dipencet ya? Misal 12 sama 14. 36.
KA-nya kan 12. Ini pennya bisa pindahin ke sini nggak sih? Oke, bisa. Nggak kelihatan soalnya. KB-nya itu 36. Jadi, ketika dia belum nemuin KA-nya sama KB-nya itu sama, dia bakalan nge ngenambahin terus. Jadi kan si KA ini sama KB ini 12 kurang 36 kan bener ya? Dia berarti bakalan masuk ke dalam si if ini. Dia bakalan nambahin si KA plus A. Berarti 12 ditambah 24. Berarti KA ini yang tadinya 12, dia jadi 24. Oke. 24 dibandingin lagi sama 36. Ternyata dia belum belum sama kan? Makanya well ini masih terus berlanjut. Masih belum sama, makanya dia bakalan terus berlanjut. Lagi-lagi 24 dikurang 36 itu jadinya masih ada tambahan masuk ke dalam syarat ini. KA sama sama dengan KA plus A. Berarti A-nya tadi kan 12, A-nya 12 nih, sama tadi 12 nih. Sama deh. Berarti 24 tambah 12. 36 ya. Nah, 36 kurang dari 36. Itu udah lagi bukan hal yang sama. Itu hal yang ibaratnya tuh kalau di syaratan ini tuh udah bukan hal yang nggak sama, tapi sama. Oke? Makanya itu dia langsung nyetopin welannya itu nggak berlanjut dan menjadikan si 36 tadi sebagai KPK-nya. Kayak gitu teman-teman kira-kira logikanya ya. Dengan begitu seharusnya lagi nih, seharusnya codingan si KPK ini udah kelar. Coba kita buktiin ya. Ini nggak ada pemanisnya. Wait, ini hapus dulu ya. Clear all drawings. Running. Coba 12 sama 36 tadi. Gue mau buktiin perkataan gue. Malu nih gue kalau beda. Iya, betul. 36. Dia bakal ngeprint KPK itu 36. Sebenarnya ini bisa di print sampai seterusnya kan. Coba kita buktiin pakai rumus yang tadi guys. Kita buktiin pakai rumus kalau lanjutan dari FPB. Berarti harusnya dia hasilnya 36 juga nih KPK-nya. Berarti 12 sama 36. Iya, betul kan? Dia hasilnya sama. KPK-nya itu di 36. Tuh. Jadi walaupun pakai rumus dan pakai kelipatan itu sama. Jadi emang dari situ bentuk-bentukan identitasnya. Ya kalian tinggal bikin aja lah pemanisnya gimana. Berarti dengan cara F action KPK dari variabel A dan variabel B adalah sama dengan variabel KPK. Variabel KA, maaf. Variabel KA. Tutup, jangan lupa. Harusnya ini udah bagus. 12, 36. Nah, KPK dari 12 dan 36 adalah 36. Kira-kira seperti itu buat KPK, teman-teman. Udah selesai ya. Nah, buat selanjutnya, gue bingung jujur udah habis nih. Kan 118, 120, 122 udah kita bahas. Buat kalian mungkin mau memperdalam atau itunya nanti gue kasih filenya dan kalian bisa ulik sendiri buat catat sheet kita juga. Yang selanjutnya mungkin kita bakalan terakhir banget ini soal pertemuan ke-15. Jujur, buat soal ke-15 ini, gue mau minta bantuan dari sahabat terbaik gue ya, yaitu Cloud AI ya. Weh. Sebentar, sebelum ke situ, gue kayaknya perlu ngeprom dulu dari penjelasan codingannya. Maaf banget. Buat data kelompok ini, P15. P15 mana sih, anjir? Ah, ini. Nah, kalau menurut gue juga, ini yang bakalan keluar juga guys. Karena ibaratnya gini, kita udah dikasih kesempatan buat naruh cheat sheet. Gak mungkin, maksudnya bukan gak mungkin. Berpeluang besar hal-hal yang sangat sulit ini, gue bisa dibilang ini sulit banget gila. Ya tuh gue sampai 100, 142 panjang lainnya. Itu nggak memungkinkan dia nggak keluar. Jadi, bisa jadi hal tersebut keluar karena kita adanya cheat sheet. Kayak gitu. Sebentar ya, gue stop share sebentar. Bentar. Nyambi, gue minta nganuan dulu ke celah ude gue. Karena gue belum terlalu bisa menjelaskan buat hal ini. Kalian persiapkan aja kopi kalian. Karena bisa kayak tai banget ya. Banyak banget hal-hal yang sekiranya itu sangat amat kompleks. Wait, out gue mana? Nanti kalian juga bisa ngulik sendiri sih. Karena gue kasih ini, Ana. Oke, ini penjelasan logika nih. Wait.
lagi-lagi gue bilang ke kalian kayak kita udah dikasih keringanan nih, udah dikasih keringanan buat bikin cheat sheet. Ya udah guys, nanti yang soal-soal kayak susah tadi itu, nah, nanti yang ini nih kita bakalan bahas P5, pertemuan ke-15 ini. Kalian taruh aja di cheat sheet kalau kalian mampu dan kalian kuat buat ngerjain di cheat sheet, nggak apa-apa tulis aja. Ntar gue buka dulu codingannya. Jangan yang ini deh, gue pakainya deh. Nggak apa deh, ini aja. Oke, 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 oke. Gue udah sudah meminta bantuan dari sahabat gue nih penjelasan logika. Gue coba ya. Yang pertama, kan kita di data kelompok itu, kita tuh pertama dikasih data tunggal dong, jelas dong, data tunggal ini ya. Nah, data tunggal ini, eh, kita bakalan ngurutin terlebih dahulu. Atau sebelum ngurutin ini deh, kita bentukannya kan sebelumnya nggak kayak gini ya. Wait, sebelumnya dia bakalan ngeprint data. Apa bisa guys? Nggak bisa, nggak bisa. Dia bakalan, wait. Nah, dia bakalan acak acak dulu kayak gini nih. Dia terus ke kanan, ya kan? Apa tuh dia yang komen? Lang, itu gue dapet dari anak C yang PK 15. Coba cek WA. Bentar. WA gue nanti bocor nih. WA gue nanti bocor. Sebentar ya. Sebenarnya ini juga kayaknya dari anak C deh. Ojan. Oh iya, Ojan anak C, Cok. Bener. Ini gue dari Ojan, Cok. Bentar, gue buka WA gue, buka WA. Udah amat lah, bocor lah. Nggak ada hal yang penting, anjir. Tugas 15. Oh iya deh. Sama Han. Ini hal yang sama. Gua dapat juga dari Ojan, harusnya ini sama. Berarti salah satu Ojan ya yang udah ngasihin kita codingannya. Mungkin dari penjelasannya kita bakal dikit-dikit dapat bantuan dari si celah UD ini. Oke, yang pertama tadi yang gue bilang tadi runningannya itu kan dia bakalan kalau kita nggak cetakin berdasarkan baris dia bakalan terus manjang kayak gini, manjang terus. Kita bisa pakai di sini bikin fungsi cetak data dengan cara sepanjang sepanjang data A itu dia bakalan ngeprintnya itu modulonya I-nya itu sesuai dengan yang kita pengenin. Jadi misal kalau isinya kita ini kolomnya itu 10 dia bakalan ngeprint sepanjang 10 setiap barisnya. Dia kalau kita input si kolomnya ini sepanjang 5 berarti dia bakalan ngeprint I-nya ini sepanjang 5 seperti itu kira-kira. Jadi misalnya di sini kan masih 10 ya. Jadi kita hapus dulu. Eh, dia bakalan setiap ini di print 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kayak gitu ya. Misal kalau kita ubah si eh, cetak kolomnya ini jadi 5 berarti setiap barisnya itu hanya ada 5 betul. Nih, wait. Nah, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah. Kayak gitu ya. Kenapa gunanya cetak data kolom ini kayak seperti itu, teman-teman. Lanjut. Setelah datanya ini bisa kita cetak secara rapi, kita ngurutin data tersebut dengan cara bubble sort tadi. Bubble sort tadi ya udah kita udah masukin cheat sheet, kalian pasang aja udah, pasang jangan lupa, jangan sampai salah. Jadi ini hal yang penting banget ya. Ya, ini mungkin kelihatannya kayak kok beda lang sama cheat sheet lu lang. Kan kalau di cheat sheet pakainya 1, N kayaknya bentar ya, gue lupa. Ya itu sebenarnya hal yang sama, cuman itu tuh enggak di apa namanya? Enggak di variabelin lagi. Nah, ini nih, yang ini nih. Ini kan gua tuh 1, N. Ini sedangkan len data. Ya N gua di sini gua udah misalin sebagai N banyaknya data. Kayak gitu, teman-teman. Jadi ini bisa kita kalau emang kalian mau N, kalian bisa misalin dulu N-nya itu dan data kayak gitu. Biar mungkin sekiranya nggak kagok, beda banget nih. Jadi ini diubah jadi N, sepanjang N, ini juga jadi N min langkah kayak gitu ya. Ya udahlah karena gue udah bikin sepanjang data, jadi kita nggak usah misalin lagi. Makanya itu aja sih. Takutnya kalian bingung sama perbedaannya. Lanjutnya, nah kita itu mencari nilai maksimum sama nilai minimum. Wait. Nilai maksimum sama nilai minimum ini eh, kita cari buat apa? Buat nentuin batas sama batas bawah sama batas akhirnya.
Kira-kira seperti itu. Ini step 2 ulang N1 apa nih? Oh ya, ini dia penjelasan bubble sort nggak usah kita. Nah, dia itu jadi misal kita anggap dulu sebagai maksimumnya ini data pertama. Nah, dari data yang ke ini kita ngebandingin apakah dari data yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dia sepanjang N ini makanya dia sepanjang N, sepanjang len data, dia bakal ngebandingin apakah ada yang lebih dari maksimum, apakah ada yang lebih dari data kenalan kita misalin. Jika ada, dia bakalan dimasukin sebagai maksimumnya kayak gitu, kira-kira ya. Nah, kalau udah kita maksimum minimum ini kita bisa jadiin jangkauan sama dengan maksimum sama dengan minimum. Karena nilai jangkauannya itu kan ya maksimum dikurang minimum. Jika nilai maksimumnya di sini berarti sabar data data urutannya mana? Nah, 40 sama 95. Berarti 95 dikurang 40 jangkauan adalah 55. Seperti itu, iya. Wait. Nah, lanjutnya banyak kelas. Nah, guys, kalau menurut gua yang brengsek, gua nggak bilang brengsek sih, tapi yang anehnya di dalam ini tuh, yang kita pelajarin sama Pamex dan dosen-dosen lainnya, sebenarnya banyak kelas ini tuh sangat krusial banget, dan ini tuh nggak seharusnya di-input sama user. Tapi kita belajarinnya input. Aneh. Seharusnya nih, di dalam statistik, banyak kelas ini ditentukan dengan rumus juga, yaitu banyak kelas, mana ya? Banyak kelas dalam statistik. Rumus. Nah, dia itu harusnya dia ditentuin dengan rumus ini nih si 1 + 33 log natural. Jadi log natural kan log n-nya itu jumlah data itu kalau kita emang ini len datanya. Harusnya harusnya si banyak kelas ini itu kayak gini. Itu udah didasarkan dengan rumus, bukan input dari user. Itu hal yang aneh banget tuh. Tapi ya udah kita ngikutin dari dosen aja kalau banyak kelasnya ini kita input gitu. Tapi seharusnya enggak, kalau dalam statistik itu dia harus ada rumusnya, pakai rumus. Nah, selanjutnya di dalam step keempat ini panjang kelas dan intervalnya, jadi dia itu si jangkauannya ini kalau emang dibagi hasilnya itu nggak ada nggak ada sisa hasil, dia bakalan yang input sesuai pembagiannya aja. Misal 60 dibagi dengan banyak kelas, misal 10, berarti kan hasil baginya 0 ya. Dia ya udah dia bakalan langsung sesuai dengan perhitungan itu aja. Tetapi kalau misal dia misal 61 dibagi 10 kan masih ada sisa hasilnya berapa? Eh 1 ya, 61 ya. Jadi ada satu gitu. Berarti kan bukan nol kan. Dia bakalan 6,1 misal berarti kan hasilnya 6,1 ditambah satu. Nah, ini nih ditambah satu. Jadi jadinya panjang kelasnya bakalan ke 7 ngaranya. Kayak gitu. Ya, karena 6,1 ditambah satu kan harusnya 7,1 ya. Tapi karena ada pembulatan pembagian bulat garis miring dua ini, jadinya dia ke pembulatannya kayak gitu ya. Kenapa ini ada nih plus satu ini? Oke, lanjut. Kita ke bagian cari intervalnya, teman-teman. Nah, cari intervalnya ini, karena kita tuh kemarin gue ingat banget kita ditekenin kalau batas akhirnya ini nih, batas akhir ini, itu tuh disuruh buat kita itu bilangan paling maksimal. Batas akhir yang gue maksud tuh batas atas terakhir tuh yang ini guys, 95 ini. Dia itu udah pasti nilai maksimum dong, nilai paling besarnya. Yang berbedanya di batas bawah pertama ini, kalian harus ngerumusin lagi dengan cara batas atas terakhir dikurang banyak kelas dikali panjang kelas itu dikurang lagi, ditambah lagi dengan satu. Biar dia itu sesuai dengan panjang intervalnya. Kalau menurut gua, hal ini terjadi lagi karena yang tadi inputan si banyak kelas ini itu seharusnya dipakein rumus, tapi karena dosen ngide itu di input, muncullah hal kayak gini. Mungkin itu penjelasannya seperti, penjelasannya itu ada di sini. Nah, jadi jika cetak bubble, kok nggak ada sih di penjelasannya, Cok. eh ah, kurang lengkap nih, telah udah nih. Ya udahlah, gue coba jelasin sesuai ini gue aja lah. Kayak gitu. Terus juga dia bakalan ngevariabel lagi batas bawah pertama itu
masuk ke dalam nanti bagian-bagian batasnya. Terus kita bakalan mengulangin sepanjang kelas yang kita input, itu sepanjang 5 kelas, berarti dia bakalan masuk ke dalam interval bawahnya. Jadi si batas bawahnya ini kita masukin ke dalam 41, 52, 63, dia bakalan input seperti itu teman-teman. Kira-kira seperti itulah kalau menurut gua. Ini gua maaf banget kurang bisa menjelaskan di bagian data kelompok ini. Selanjutnya, nilai tengah ini itu ada karena kita bakalan nyari eh apa ya, nilai nilai tengah itu bakalan kepake di bagian wait, nilai tengah itu bakalan kepake di bagian median, ya nggak sih, cara cari median. Sebentar ya, gue coba cari penjelasannya terlebih dahulu. Wait, gue ternyata nggak nyimpen coy. Sebentar ya, gue stop share dulu ya. Jujur ini udah lumayan agak-agakan. Gue share dulu di bagian sini. Ya, 15. Kalau kalian emang punya cara penjelasan yang lebih oke, boleh guys. Kalian jelasin ke kita, karena dari gue sendiri maaf banget masih kurang. Sebentar. P15 gua ini itu bisa gua iniin misalnya. Reol. Apaan JML anjay jar? Jam malam maksud lu? Kayak kita coba lanjut dulu ya. Em, Ke bagian penjelasan di nilai tengah. Oke. Nilai tengah ini tuh ada setahu gua kita bakalan eh gunain nilai tengah ini buat nyari rata-rata teman-teman. Karena setahu gua ya dari data statistik itu buat nyari mean dari data kelompok itu pakai nilai tengah dibagi dua setahu gua. Mana ya dia ya? Pakai nilai tengah. Hmm. Hmm. N per 2 min F kak. Kok rata-rata median sih? Nah, ini dia. XI di sini itu batas bawah ditambah batas atas. Ini kenapa kita perlu nyari nilai tengah ini nih. Biar kita bisa masukin ke dalam rumusnya nanti, oke? Itu dia. Penting komponennya kenapa nilai tengah itu harus ada, yaitu buat nyari nilai main data kelompoknya. Lanjutnya, eh, kalau kita udah nyari nilai tengahnya itu, berarti nilai tengahnya dengan cara kita bikin data list nih, nilai tengah ini dengan cara kita itu meng, menambahkan batas bawah yang itu ditambah batas atas ke itu setiap intervalnya dibagi dengan dua. Dengan begitu eh, hasilnya bakalan masuk ke dalam lisan ini. Selanjutnya, ya frekuensi ini juga
ada karena kita bakalan nyari komponen buat meannya ini, buat nilai rata-ratanya nih. Dia bakalan ke arah frekuensi ke kelas ini sama dia akan frekuensi ini bakalan dikaliin dengan nilai tengahnya, bakalan seperti itu. Harusnya, harusnya. Nah, dengan cara frekuensi ini itu bisa didapetin dari eh, dia bakalan ngelooping sepanjang banyak kelas. Terus kita misalin dulu banyaknya itu sama dengan nol. Nah, terus dia bakalan ngebandingin lagi nih eh, pada banyaknya data kita ini. Jika dia menemukan data kita yang si Bapak ini 40 ini itu ada di antara batas bawahnya ini 41 sampai 51. Misal di sini kan di antara 41 sampai 51 ada apa? Ada 40 ya. 40 ada 3 nih. Oleh karena itu dia bakalan ngebaca kira-kira kayak gitu. Dia bakalan ngebaca 40-nya ada 3, berarti di sini frekuensinya terus bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu, jadi 3. Nah, seperti itu. Terus dia masuk ke dalam frekuensi ya. Dia bakal nyimpen hasilnya. Oke. Terus dia bakalan ngeprintin tabel distribusi guys. Frekuensi kumulatif kita sama dengan nol. Karena frekuensi kumulatif ini kita nolin biar si total frekuensi ini nih 3 7 16 10 11 ini kita bisa jumlahin dan bisa ngehasilin si buat dapetin main ini nih yang ini nih. Frekuensi kumulatif tuh sigma dari eh, frekuensi kelas ke satu sampai terakhir. Kayak gitu. Kita tinggal ngeprint buat tabelnya itu berarti kita tinggal ngeprint ngeprint variabelnya itu. Oh ya, pertama di judulnya dulu nih, maaf gue tadi kelewatan ya. Judulnya itu berarti kalian tinggal nomor eh, garis garing T interval ya sesuai judulnya aja. Nanti kalian juga tinggal ngesamain lagi dengan variabel-variabelnya. Nanti berarti kalian tinggal samain buat nomor kan itu udah pasti itu i+1 kayak gitu ya. i+1 udah. Nah, itu interval. Terus intervalnya itu kan ada eh dari batas bawah ya. Berarti kita bikin di sini batas bawah I sampai maaf, berarti kita iniin batas atas I. Nah, tapi kan ini gua masih nggak sesuai banget ya dengan variabelnya kan. Harusnya kan batas bawah yang dimaksud ada B-nya itu gede, terus yang ini batas atas itu gede. Ya udah, kita pakai yang bawah aja nggak apa-apa. Males lagi sih pakai Evaxenin kayak gitu ya. Dia bakalan ngeprintin. Oh ini dia nggak pakai Evaxen, sama aja. Kalian tinggal ngeprint berarti variabelnya batas bawah data ke i, batas bawah ke i, batas atas ke i. Dia bakalan ngeprintin variabelnya. Jadi yang pertama itu jika i-nya satu berarti nomor itu bakalan ngeprint 41 sampai 51, 52 sampai 62, 63 sampai 73 kayak gitu ya. Terus ke frekuensinya dia bakalan ngeprint jika i-nya 13, 7, 6. Ya, dengan begitulah. Nah, yang paling penting mungkin di sini di bagian cara bikin bintang ini. Ya, cara bikin bintang ini kalian itu tinggal kata si bintang ini itu dikaliin lagi dengan bintang tapi bukan pakai petik kalau di bukan Evaxen. Tapi kalau kita bikin secara Evaxen dia bukan kayak gini, guys. Sumpah nih, gue maaf banget, ini bukan program gue ya kalau data kelompok. Jadinya dia tuh masih ngegunain bukan pakai Evaxen, tapi harusnya kalau kita ngegunain pakai Evaxen, dia bakalan ini tuh bintang terus dikali bintang eh, frekuensi, frekuensi ke I. Nah, dia bakalan kayak gini bentukannya. Kalau pakai Evaxen kayak gini. Jadi di dalam kurung kurawa ini ada kata pakai tanda petik tetap terus dikaliin dengan frekuensinya. Jadi dia bakalan bintang ini hasilnya dari awal satu dikali dengan frekuensinya. Misal frekuensi 3 berarti bintang ada 3 bintang bintang bintang. Frekuensinya bintang awal ada satu karena dikaliin dengan frekuensinya 7 yaitu bintangnya jadi ada 7 kayak gitu ya. Nanti gue coba kirimin yang pakai Evaxen deh. Ini nggak nyaman banget kayak gini. Oke, lanjut. Buat nyari meannya nih. Sumpah nih, gila banget sih. Buat yang ini ya. Mungkin gue bakalan nyetopin kali ya. Kalau emang udah kepanjangan, udah gila banget sih. Kalian cukup catat aja ke cheat sheet. Simple guys, itu aja.
Nah, ini kan di Mean ini kita itu bakalan pakai sigma dong. Nih sigma ini nih. Bakalan ngesigmain ini guys. Berarti kita misalin eh, pertama jumlah efek saya itu sama dengan nol, yaitu pengulangan sebanyak kelasnya, yaitu dengan cara jumlah efek ditambah frekuensi dikali nilai tengah tadi nih, si yang ini nih, si ini eh, dikali XI-nya. Jadi dia bakalan terus-terusan ke arah banyak-banyak klasa kayak gitu dan bisa menghasilkan penjumlahan dari FI dikali XI-nya. Dengan begitu, kalian bisa hasilnya itu dibagi dengan banyaknya data, banyaknya data kita dan hasilnya bakalan jadi rata-ratanya. Seperti itu teman-teman. Itu gila banget sih. Sumpah, menurut gua ini menurut yang paling eh, rumit banget. Coba kalau gua gunain AI buat nyari mainnya, apakah hasilnya sama? Bentar. Berapa hasil dari main ini? Berapa rata-rata dari data kelompok tersebut? Apakah sama ya hasilnya ya? Wih, wait, kenapa sih? Tadi dia hasilnya itu 68,12. Ah, dia bakalan 46, dia bakalan di kayak gini-giniin, gini-giniin. Lama, ih. Mantap, 73,65. Tuh, bayangin guys, bisa beda anjir. Kok bisa gitu kata gue, kok bisa beda gitu. 37 total frekuensi, bukan ada tiga data yang termasuk, yaitu data 40 dari 41 bukan 40. Nah, itu sih guys, kalau menurut gua, ini tuh lagi-lagi, nggak akurat, karena sumpah, yang gue bilang di sini, gua entah lah ya, ini bakalan masuk apa enggak, karena si banyak kelas ini, harusnya itu nggak diinput lagi teman-teman. Tapi itu ada rumus dari statistikanya, yaitu si K 1+3,3. Makanya itu menurut gua mean di sini itu berbeda hasilnya. Ya, ya udahlah kita lanjutin aja sesuai dengan ininya anjir. Gua juga pusing. Coba kalau banyak kelasnya 5. Ini tuh melawan hukum statistika, teman-teman. Karena harusnya dia itu banyak kelasnya sesuai 55 habis bagi 3. Coba mana? Kalau makanya interval dibilang tadi bukan 40. Itu emang hasil dari bagi kode. Apa sih? Yeping. Mantap dah, coba dah tuh, beda dah tuh. Ya udah ya guys ya, kira-kira kayak gitu mungkin karena gue takut menyesatkan kalian ya. Hah, gila banget semua yang P5 pertemuan ke-15 ini. Oke, karena gue takut menyesatkan kalian lebih jauh dan juga gue kurang suka hal yang nggak jelas gitu. Kalau menurut gue ini tuh nggak jelas banget ya. Banyak kelas ini harusnya itu kita pakai rumus statistikanya itu 1+3,3 log sepanjang data kita, sebanyak data kita. Ah, biar gua nggak mau menyesatkan kalian lebih jauh dari ini, kalian mungkin bisa nanti nelaah sendiri buat pertemuan ke-15 saya. Mungkin dari UAS sama 118, 122, cukup itu yang bisa gue jelasin sama KPK beberapa variasi ya. Maaf banget buat pertemuan ke-15, mungkin kalian bisa ulik-ulik itu sendiri, kenapa-kenapanya. Tapi gue yakin. Dan, oh iya, ya tadi, jangan ngarepin bahwa hasilnya itu sesuai dengan data statistik, karena dia udah ngelawan hukum statistika itu sendiri, si banyak kelasnya. Oke, mungkin itu penjelasan dari gua untuk baper kedua kali ini. Buat nanti file-filenya akan gua kirim, kalian coba mahamin dan praktekin aja ya ke dalam codingan-codingan kalian. Kalian coba tanpa gini nih, wait, wait, wait. Gua tuh beberapa udah nulis, kalian itu harus bisa belajar gimana caranya nyesuaiin tulisan kalian ke Python. Gue coba foto dulu bentar cheat gue ya. Ih, lama banget coy, foto aja. Buset. Nah,
Ntar ya teman-teman, gue mau ngasih tips aja ke kalian soal cara belajar gue sih lebih tepatnya karena biar kalian itu enggak sesuai dengan hasil-hasilnya. Oke, gua coba share screen dari emak gua dulu nih. Emak gua ngirim. Share. Buat banyak akun, Re, apaan? Buat banyak akun. Oke, kayak gini teman-teman. eh Wait, gue buka WA gue dulu ya. Bodo amat lah, bocor-bocor. Nggak ada yang penting di WA gue. Oke, gini teman-teman. Ini kan eh yang cicit-cicit yang gue tulis pakai tulisan, ibarat apa? Tulisan nggak jelas gue ya. Nah, kalian itu harus belajar dengan cicit kalian yang udah kalian catat ini. Jangan dari nanti cicit dari Canva yang gue kasih. Karena bakalan berbeda banget feel guys. Dengan hasil tulisan kalian, dengan cicit kalian. Jadi kayak gitu. Belajarnya jangan dari sini. Tapi dari sini kalian tulis dulu. Terus kalian praktekin tulisan-tulisan dari tangan kalian yang ini nih. Ke dalam Python. Ke dalam Python kayak gini-ginian. Oke, lihat aja tuh tulisan gue tuh. Bisa bisa ini jadi di sini, ini dari sini. Makanya itu pentingnya praktek buat cheat sheet tulisan tangan tuh seperti ini guys. Ya mungkin itu aja tipsnya. Gue nyaranin kalian bukan prakteknya itu bukan dari cheat sheet yang ini, tapi dari cheat sheet tulisan kalian sendiri. Oke. Oke, segitu aja untuk baper kali ini guys. eh Claude game ini jari anjing respect loh. Tips Claude biar nggak 10 menit baru dipakai udah kena limit dong. Emang ganti akun kocak. Oke guys, mungkin itu aja buat baper kedua kali ini. Semoga dengan malam ini yang masih panjang kalian bisa praktek-praktekin cicit yang kalian udah kalian tulis nantinya ke dalam Python-nya karena lebih penting praktek dibandingkan teori ya di dalam Alprok ini. Mungkin itu aja yang bisa gue jelasin di malam hari ini. Ini mau eh, dokumentasi apa enggak? Terima kasih banyak ya teman-teman. Maaf banget atas kekurangan penjelasannya di pertemuan ke-15 tadi. Iya, itu baper terakhir di semester 2. Ling mau mau dokum nggak Ling? Halo, kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Ling nggak ada suaranya anjir lu on mic tapi nggak ada suaranya Ling. Alprok 2 kan ada, emang iya. Halo? Ling suara lu nggak ada Ling. Lu Halo? bener Kedengeran ngomong kok. nggak sih guys? Tipu lu lang. Ini kayaknya guanya deh. Bentar. Kedengeran nggak guys yang lain? Gua Oh kedengaran, ada. oke. Baru lepas gua. Yaudah yuk guys, Sorry. ini baper terakhir yang kita alprok di semester 2 terakhir nih. Yuk Lah ini boleh kok yuk banyak yang gabung. cabut ya? Ih parah cok. Ya udah nggak apa-apa yang cabut, nggak masuk SG. Gue Sebentar lagi, ya. oh. Sebentar, saya siap-siap dulu. Sorry. Tadi headset gua bermasalah anjir. Ya gitu aja ya teman-teman. Semoga ya dengan adanya tips-tips dari gua membantu sedikit lah dari kalian. Buat kalian sambil gua ngirimin deh white deh. Pertemuan ke-15. 15 ini itu baper hashtag 2. Ya teman-teman yang nggak pakai kerudung boleh pakai kerudungnya dulu. Itu si Ubi Cilembu udah ada tuh. Ini gue sambil share ya. Ini gue bab. Ini berarti bagikan jangan buat edit tapi lihat aja. Salin link.
Nge-lag laptop gue lah, ngapaan nge-lag? On cam doang, deal. Ayo yang udah bisa boleh on cam ya. Gue nyambi ngirimin ini guys. Link drive-nya. Sama Canva yang dua kirimin. Canva-nya gue kasih lihat aja ya, jangan diedit ya. Nanti ke utak-utak, cok. Iya, itu dia. Udah gue kirimin semua bahan ajarnya. Maaf banget kalau malam-malam banget ya. Ya udah masih cukup, malam masih panjang anjir guys. Jangan takut buat nggak tidur. Nah, Jar lu mana Jar? Lu nggak on cam Jar? Lang on cam lah lah ya lu on cam link. Link on cam link. Iya, bentar-bentar. 26 nih. Ini masuk dua lagi nih tadi nih. Dah yuk guys, on cam yuk. Baper terakhir. Sebentar gua mau Aduh, ngasih sebentar. gua gua mau ngasih stiker Oke. link. Aduh, harus disebut satu-satu dulu nih. Iya, Bagus link. ada James Girlfriend, Ranjun Girlfriend, ayo on cam. Wapres, Indah, Labora, Fai, Dadan, Lucu Farah, banget anjing. Alin, Arsyalu, Hakim, Anissa, Renata, Medis, Sulis, Dev, Imatrix, MN. Nyuci lebih suruh daripada UAS, setuju. Beril, Khairunisa, KHW, ya Allah lancarkan aprok, amin. Siapa lagi ya? Puin, Girlfriend, ayo. Terus, udah ya? Sama Sulis. Udah yuk guys, kita ini dulu on cam Baju dulu. gua udah 02 banget belum? Apa? Gila. Ah, gue Nah, menyesal dengan editan itu. Arsyalu, Alin, Alin cepet Alin. Terus Zafran, terus Hana Najia. Ayo 20 detik kita tunggu ya. Umpung CapCut gue lagi premium nih, gue bisa pakai JJ yang kamera lu pro kebalik gitu. anjing. Di jari jabran. Dodol banget. Itu si sahabat apa sih backgroundnya? Ayo medis, Hanan aja. 20 detik ya. KDSP berdampak stop ya. Ayo 15 Gimana Jona? detik. Jona ada gak sih Jona? Muka lu Tuh si medis tuh belum on. muka lu kayak stiker avokadil dia. Kepalanya doang. Ini udah ada air ini. Jar lu mana Jar? Sun nggak on cam Jar bangke. Ini baper terakhir kita coy. Semoga ya nggak ada baper-baper selanjutnya ya. Amin. Ayo 15, 14, 13. Lang Kim, ini bukan Jona tapi Bu Ersa. Kim, itu ya kenapa Kim? Lampu sama kipas tuh kenapa sih Kim? Muka, muka lu apa Kim? Sombong banget lu sekarang. Udah yuk, kita langsung dokum aja ya. Nah, jadi lagi di luar dia Jona, loh. Jona. Sibuk dia loh. Udah yuk, mulai Jar, ya. jar, sumpah Jar, najis banget Jar. Pembicaraan kaca. Bentar-bentar, ada yang mau ini nih. Ada yang baru join nih. Khorunisa Siapa, Putri, siapa? ayo on cam. Yaudah terakhir aja lah. Ayo, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, udah. Slide 2 ya. Kim, lu ngapain sih Kim? Buat kue ya? Oh, dia masak guys. Balik Kim, balik Kim. Kosong Kim.
Ya udahlah, Hakim fokus aja lah masaknya nggak apa-apa. Ini nggak wajib kok Wait, dokumen. set, 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 set. Astagfirullahaladzim. Ada aja anjing. Ada Irman live bang, kayak iya. Jona, muka lu biasa aja, Jon. Ayo terakhir nih. Namanya bagi Weh, jago. Wait, Kim, Kim, jam Kim. Kim. Goblok anjing. Ketehel goblok nanti. Oke, slide 2 udah ya. Ayo pose pen mat A. Oke, sebentar ya. Oke, Jar apaan slide sih Jar di? Najis banget lu Jar. Najis banget Jar slide semua anjing. pertama. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir nih. 1, 2, 3. Oke, dah selesai. Kasih ya guys. Thank you guys, semoga dilancarkan besok ya. Yang penting optimalin di cheat sheet aja. Itu aja tips saya. Kita udah dikasih keringanan banget itu. Optimalin di cheat sheet kalian lengkap. Insya Allah. Pertama kali dalam hidup gue liat orang masak di Zoom. Bacot banget anjing. Di jari. Jari Hakim bangke lah. Bagi Kim. Ini gimana nih kelanjutan agama ya? Bentar ya, gue ngeliat agama dulu. Kelanjutannya seperti apa anjir?